Gue kayak beli mobil di kampas. Oh iya? Bodi nggak ketolong, kaki-kaki nggak ketolong, mesin tuh juga nggak ketolong, interior berantakan. Buyback nih mobil karena histori. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasa, tamu kali ini kendaraannya spesial dan juga pemiliknya pun spesial. Kali ini gue ditemani sama Honda Civic generasi 7 yang dimiliki sama Mas Dias. Halo Mas. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah baik. Ketemunya lucu nih, ketemunya gara-gara belanja. Bener ya Mas ya? Betul. Habis Mas Dias belanja di gua, habis itu gua gantian yang belanja di Mas Dias. Jadi kemarin mungkin teman-teman sempat ada yang follow Mas Dias, itu ada DC5 bener ya? Betul. Itu velgnya kemarin dapat dari sini tuh, bekasnya Cielo kemarin. Terus kalian juga tahu kalau Jazz gue sempat pakai spoon. Nah itu belinya Mas Dias. Ganti-gantian jadinya. Tuker-tukeran. Nggak bener. Nah buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dealer Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dealer Indonesia. Juga buat teman-teman yang mau dapetin Honda Jazz GK5 yang ada di program Lucky Draw kita, bisa langsung aja belanja ke 4 sponsor kita, yaitu Penta Prima Paint, atau Mais Kaca Film, BF Goodrich, dan juga Broom. Jadi spesial buat teman-teman semua yang mau ikutan itu, tinggal belanja aja, gampang banget, nominalnya pun minimal belanjaan pun juga nggak banyak. Bisa langsung dapetin 1 kupon Lucky Draw. Dan juga yang buat yang belanja di Idea Elite Brand juga bisa dapetin kesempatan buat dapet si kupon Lucky Draw untuk mendapatkan Honda Jazz GK5-nya. Spesial juga untuk yang si atau Mais Kaca Film, kita akan ada diskon 10%. Tinggal capture aja nih referral codes yang ada di atas untuk dapetin diskon 10%. Selain dapat diskon, juga dapat kesempatan untuk dapat Honda Jazz GK5. Kurang apa lagi ya kan? Gitu. Nah, buat teman-teman semua nih yang mungkin penasaran nih Honda, kita tadi udah bahas di sebelum kita ngobrol, kita udah bahas mobil ini mungkin penampakannya atau populasinya lebih sedikit dibanding kakak-kakaknya ya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Mungkin kita banyak banget dilihat di jalan itu lebih sering ngelihat Estilo, lebih sering ngelihat Vario dibanding IS. Betul. Padahal IS ini menurut gue adalah platform yang sangat menarik. Tadi gue udah ngobrol-ngobrol sama Mas Dias, tahunnya muda juga. Ini mobil tahun berapa Mas? 2005. 2005. Udah gitu mesinnya pun banyak persamaannya. Banyak. Iya nggak sih? Banyak. Jadi ini mobil juga, dan kita akan ngobrol, ternyata bisa dibikin. Jadi tadi gue banyak banget pertanyaan Mas Dias, kenapa ya jarang ada yang ngambil IS ini gitu. Padahal di pasaran pun harganya pun masih affordable dengan tahun yang lumayan muda dibanding kakak-kakaknya. Iya nggak sih? Betul. Kayak Vario gitu paling muda mungkin tahun 2000-2001. Ini 2005 gitu. Udah lebih modern, lebih cakep. Tapi kenapa jarang? Mungkin teman-teman semua bisa nonton videonya sampai habis untuk dapat referensi seperti mobil Mas Dias ini. Mas, gue mau nanya, tadi mobilnya tahun 2005. Ya, betul. Iya benar ya? Untuk pertama kali lu dapetin nih mobilnya nih, keadaannya kayak gimana? Awal gue beli ini mobil sih 2012 atau 2013. Oke. Gue dapet sih bener-bener standar ting-ting, kilometer 40.000, full stock standar. Oke. 2013, kenapa ngambil IS? Kalau bicara kenapa IS, ya itu balik lagi. Gue suka mobil yang emang kalau gue di jalan nggak banyak persamaannya. Oke, ya. Kedua ya karena bodinya emang gue suka. Oke. Kalau kita ngelihat demand yang ada di Indonesia nih, khususnya mungkin di Jakarta nih, gue lebih melihat banyakan yang pakai Vario dibanding yang pakai IS. Lu sempat ada kepikiran nggak? Entah itu lu kayak atau Vario facelift atau IS ya? Atau memang lu emang gue suka banget nih ke IS? Emang langsung IS sih. Emang langsung IS? Kalau waktu itu sih pertimbangan gue, ya kan emang jarang di jalanan nih. Antara IS atau Accord CM5 yang facelift. Yang bagasi merahnya gede itu. Iya lumayan jarang juga tuh di jalanan tuh ya. Tapi kenapa pilihannya ke IS? Emang udah tujuan gue IS sih. Soalnya itu kan pun juga gue udah kesalip beberapa mobil. Gue nyari IS rada lama.
Udah keliling-keliling, survei beberapa, nyari yang seger jarang. Akhirnya gue keskip sama GD3. Gue pakai dulu GD3. Tahunnya mirip tuh. Mirip. Betul. Jadi gue udah keselip GD3, gue jual, nyari lagi. Masih belum nemu. Keselip lagi sama M46. Sampai akhirnya gue jual dan nemu Loka M seger. Akhirnya 2013 gue baru ngambil di mobil. Nah. Jadi emang udah inceran. Emang udah inceran, tapi kan gini, lo kan berarti nyarinya itu sudah kesalip 2 mobil nih. Iya. Nah, apa yang jadi patokan lo untuk ngangkat IS? Penasaran. Maksudnya nggak kondisinya? Kondisinya? Apa yang malah banyakan capek atau apa mobilnya? Iya banyak capek, interiornya juga kurang seger. Dan gue emang sengaja tuh nyari yang bener-bener full stock, dirinya masih enak. Jadi sebenarnya ini ngomongin masalah pondasi nih ya. Pondasi. Iya nggak sih? Karena itu yang paling penting. Biarpun nanti mau diapa-apain, kalau pondasinya udah enak, lu ngapa-ngapain juga enak. Betul. Ini yang lucu, si IS ini yang facelift itu kan dalamnya kulit. Ya kan? Mungkin karena itu kali ya, malah jadinya lu ngeliatnya yang masih... Yang capek tuh lebih capek luarnya, yang banyakan yang lu cari nih, luarnya apa dalamnya? Dalam. Mobil dipakai berarti ya? Mobil dipakai. Iya nggak sih? Iya. Kalau luar kan istilahnya ya kita sulap bisa jadi baru. Betul. Cuma di interior kalau udah berantakan, kita sulap jadi baru susah. Setuju gua, kalau body masih bisa lah. Bisa. Tapi kalau interior tuh dari mulai penampakan, dari mulai bunyi-bunyi. Betul. Udah paling benci deh gua kalau udah interior udah mulai dibongkar, masangnya nggak bener, kreket. Kreket yang bete. Mesti ngurut lagi nih apa ya, ini apa ya. Iya nggak sih? Berarti lu 2013 lu ngambil tuh IS? Iya, betul. Perbandingannya dari sebelumnya itu GD3, habis itu M46 ke IS. Iya dong? Iya. Apa yang lu rasain nih? First impression gue sih wah. Kenapa? Padahal kan mungkin lu patokan sama M46 ya? Iya, betul. Justru M46 gue nyebur. Oh iya, kenapa? Nyebur. Gue pakai setahun mungkin 6 bulannya di bengkel. Iya. Jadi ya kalau bicara enak sih enak, Eropa. Cuman fun to drive-nya gue nggak dapet. Dan akhirnya gue dapet ini, gue bawa mungkin karena kondisinya juga masih stok dan bener-bener low KM. Jadi enak. Bener sih. Bener. Kalau ngomongin IS berarti ini kan gue liat manual. Lo memang nyarinya manual. Emang nyari manual. Karena kebanyakan mobil ini mungkin kebanyakannya matic. Matic, betul. Iya nggak sih? Iya. Karena mungkin saat zaman-zaman itu tuh lagi peralihan dari mobil manual ke matic. Iya. Iya nggak sih? Mungkin orang-orang itu lagi pada kayak karena Jakarta juga macet ya segala macam. Jadi mungkin yang dinaikin dulu mobil matic itu jauh lebih murah dibanding mobil manual. Iya. Ya kan? Mungkin saat-saat itu mobil matic nih jadi ya karena demand-nya jadi banyak. Itu makanya nyarinya juga rada susah. Kalau kita nyari Vario kan mungkin matic malah jarang ya. Betul. Kalau di sini matic semua rata-rata. Nyari manualnya susah. Sekalinya ada kondisinya nggak sesuai. Iya emang mobil pakaian deh nih. Iya. Gitu. Iya. Berarti tadinya memang warnanya warna apa Mas dapetnya? Pertama silver. Oke. Silvernya yang berarti yang bukan yang gunmetal, bukan abu-abu. Bukan, silver satin ya. Iya. Lu pakai standar aja atau gimana saat itu? Walaupun gue belinya stok, seminggu dua minggu juga langsung ambles. Tapi kan, nah ini lo ngomongin masalah mendekin. Ini kan mungkin teman-teman di rumah juga pada tahu ya, si Civic ini kaki-kakinya tuh udah lumayan enak lah. Ya nggak sih, dibanding mungkin kalau gue juga dia tuh beda-beda tipis lah, tapi menurut gue sih lebih enak, lebih stiffan dia dibanding si Vario. Iya betul. Iya nggak sih, dia lebih gue ngerasa tuh kalau mobil ini tuh standar lebih padat aja dibanding si Vario gitu. Pas lo pendekin itu memang karena lo suka dengan mobil atau lo udah berhubungan dengan bisnis lo yang sekarang? Karena Mas Des ini sekarang punya toko velg atau memang dibangunnya dengan mobil ini? Kalau pertama gue beli sih belum. Belum ada usaha. Emang masih seneng main-main aja. Jadi pertama kali lo cuman mendekin atau velg doang? Cuman kan gue nyari mobil yang udah lama banget. Jadi referensi gue udah banyak banget. Jadi ketika gue dapet di mobil, ya seminggu kayaknya langsung ambles. Referensi apa yang lo pakai buat si mobil ini tadi? Ya yang kelihatan sih kaki-kaki. Ganti velg, pendek. Pertama kali ganti kaki-kaki apa aja tuh?
Dulu sih zaman tahun segitu masih pakai custom. Pokoknya potong, custom dari shock paling. Oke. Kalau zaman dulu kan coilover kayaknya belum Iya. Custom pair ya shocknya kita bubut tuh biar Betul. dia pendek masih main. Betul. Karena kan gini teman-teman ya, kalau shock breaker itu kan biasanya tingginya sekian nih. Kalau kalian pakai pair yang lebih pendek, jadinya si travelnya itu udah habis. Keras Jadi ya? akhirnya bottoming dia. Karena si pairnya belum main habis, si shocknya udah karena pendek banget, jadi cuma mainnya segitu udah kena stopper gitu. Makanya kalau Mas Dias bilang dibubut, itu berarti shocknya dipendekin teman-teman. Jadinya travelnya akan segitu, menyesuaikan dengan pairnya yang pendek. Ya. Betul ya? Betul. Velg ganti langsung. Langsung. Pakai? Awal-awal sih masih replikaan. Ya zaman-zaman tahun segitu, iya kalau nggak replikaan, pelek-pelek ngeblok, pelek-pelek Mercy. Iya benar. Iya udah. Tapi replikanya langsung ke velg yang berhubungan dengan racing atau yang ke elegan. Karena mobil ini kan bisa dua-duanya nih menurut gua. Bisa dua-duanya, betul. Kalau Ini mobil ini bisa dua-duanya nih. Racing ya Awal-awal langsung racing. ya. Oke. Pertama apa ya? NK Spider. Terinspirasi sama Bang Aden kalau nggak salah ya. Oh Aden. Apa siapa ya? Iya. Bener. Aden masih gendut tuh pakai si Aden ya. Aden dulu velgnya gede dulu tuh. Ya kan? Iya salah satu yang menurut gua mulai ngegencarin jualan dagang barang IS tuh dia tuh salah satunya tuh. Siapa? Bang Aden, Lebe, Renaldi. Iya, karena kan Guru-guru. karena itu juga karena masih jarang tuh yang pakai. Jarang. Iya sih. Oh, ganti velg dulu. Itu sih zaman masih Modcom kayaknya gua. Betul. Yang keluar mobil mereka mulu. Iya, karena jarang juga yang main itu kan. Iya. Dari situ baru tuh ngulik-ngulik yang lain. Akhirnya ya ketemu teman-teman, bisa sharing, barulah kenal yang namanya spare part tuh. Nah, IS ini kan juga menarik. Jadi teman-teman nih, mobil ini juga perintilan juga banyak. Nggak kalah sama si Vario ataupun kakak-kakaknya yang sebelumnya. Gitu kayak Genio, Estilo. Ini perintilan juga banyak. Nah, kalau ngomongin masalah si IS, itu memang patokannya itu apa yang versi build up-nya? Tipenya? Kayak RX, RS, begitu. Oh, ada RS, ada RX. Ada. Bedanya apa RS sama RX ini? Kalau RS biasanya kalau di kita sih yang non facelift. Oke. Iya, ke Iya. RS, kalau yang faceliftnya kita ininya ke RX. RX. Setelah ganti ganti velg sama kaki-kaki yang suspensi, abis itu apa lagi yang diganti? Ya ke body sih, add-on. Add-on, lip depan. Lip depannya ini kalau nggak salah sama kayak Vario 2000. Iya, betul. Bener nggak sih? Iya kan? Type R gitu. Iya, ya. karena Aden tuh dulu nyetok tuh, Iya, gitu-gituan betul. tuh. Dulu kan dia mobilnya pendek sama kayak gue, jadi gue bilang, Den beli aja yang piu. Iya. Jadi kalau mentok-mentok bisa balik lagi, karena aslinya plastik. Betul. Bener ya? Jadi waktu itu Aden pakainya piu tuh, supaya dia bilang, iya gue ribet. Aden tuh, Lebe tuh gue inget banget, kena banjir, kelindes dua kali, ban depan sama ban belakang mah bisa dipasang. Kalau piu, kalau plastik udah lupain dah. Itu masih tuh ke bawah banjir, kelindes sama dia, dibawa lagi, pasang lagi masih bisa. Karena piu. Baru tuh pasang si lip. Lipnya emang udah ACC RX plastik atau piu dulu? Kalau awal gue piu. Piu. Sempet nyobain itu yang lips sebelum jadi gue nggak langsung ganti lips RX. Oke. Iya di tahun segitu hype-hype-nya mereka ya gue Patokannya ke situ. berkacanya ke Iya. situ. Pakai lips Type R itu. Iya kan? Plug and play ya pakai ini di sini. Plug and play. Iya kan? Iya karena berarti si bentuk bempernya atau dimensi bempernya sama nih. Sama. Apa karena piu itu jadi tekuk-tekukannya nggak ada tekor-tekoran gitu nggak ada? Nggak ada. Udah ujung-ujungnya sama, tinggal baut. Iya benar. Nah setelah itu baru masuk ke perintilan yang lain. Iya. Tapi kan ngomongin IS nih, gue lihat lu pakai IS 2 kali. Betul. Ini mobil yang pertama malah. Ini mobil pertama. Ini mobil yang pertama malah. Cuma kan sempat laku ke orang. Ini juga menarik nih. Itu sempat laku ke orang tahun berapa? Tahun 2017 gue jual. Setelah 4 tahun lo pakai. Setelah 4 tahun gue pakai. Nah, setelah 4 tahun lo pakai itu, udah sejauh mana lo bangunnya? Setengah nyebur atau nyebur ya. Apa aja? Udah jadilah. Oh, udah jadi. Iya full add-on. Add-on itu apa aja? Depan. Dulu gua belum kayak gini. Dulu tuh Oke. full RX. Oke. Add-on depan, samping, belakang, spoiler RX, top cut. Oh, udah pakai juga? Udah. Oke. Udah. Ya sama perintilan interior. Oke.
Tuh jual? Jual. Kenapa dijual? BU. Oke. Kayak sih. Titik terendah laki-laki. Iya. Kalah. Karena gua Mesti jual mainan tuh ya. Iya. Itu ya. berat tuh, iya. Nah, karena di situ gua udah mulai merintis usaha. Oke. Kepepet, modal, pengen gede. Akhirnya gua kalahin mobil. Gua jual. Cuman jual sih waktu itu masih ke temen deket. Dengan gua nitip pesan maksudnya jangan dikemana-manain, bakal gua buyback. Tapi dari situ meleset. Oke. Pindah tangan lagi ke orang lain. Oke. Kalau nggak salah sih sebelum gue buyback lagi udah 3 atau 4 orang. Hah? Jadi ini mobil udah kemana-mana. Oh ya? Iya. Keadaan masih silver? Udah jadi biru, 2 kali biru. Di lu berarti silver? Di gue masih silver. Lu jual ke temen lo? Iya, dihajar biru. Oke. Mungkin pindah tangan lagi atau gimana, birunya berubah. Tetap biru tapi? Tetap biru. Oke, terus? Berapa tahun berarti itu ya? Kalau nggak salah gue ambilin itu 2023, berarti dia 6 tahun. Anjir. 6 tahun nih mobil nggak kemana, menghilang tuh. Oh, dia tetap di Jakarta apa? Sempat keluar kota? Jakarta. Oh, muter-muter di Jakarta? Jadi gue sempat ditawarin, Mas mau bayarin lagi nggak? Gue bilang mau gitu. Berapa nego bla bla, hilang, nge-ghosting. Tapi Akhirnya itu mobil pindah ke orang. di orang yang setelah lo? Iya. Oke. Jadi sempat ditawarin mungkin 2-3 kali, gue bilang iya gue mau gue buyback. Tapi habis itu hilang, akhirnya pindah tangan ke orang lain. Bete. Oh, cek pasar. Iya, apa mungkin dapat tawaran lebih tinggi? Iya, ini segini nih, lo mau bayarin nggak? Tanya lagi kedua kali, ini segini, mau tawarin nggak? Ah, beli, jual. Iya. Baru habis itu jual lagi, baru keluar lagi. Iya. 2023? 23. Itu pun gue udah sempat bete duluan, gue udah nggak pengen di mobil. Akhirnya gue ngambil yang putih, Oke. yang non facelift. Akhirnya kan gue ngambil. Oke. Nah, jadi gue sempat ngebangun itu, main-main IS sampai 2023 ditawarin. Akhirnya gue buyback dong. Lu buyback lagi 2023? 23. Keadaannya? Mengenaskan sih. Oke, apa aja yang kurang? Semuanya kali ya. Gue kayak beli mobil di Kampakan. Oh ya? Bodi nggak ketolong, kaki-kaki nggak ketolong, mesin pun juga nggak ketolong. Itu mobil gue beli di towing ke rumah, interior berantakan. Interior berantakannya nggak lengkap atau hancur? Nggak lengkap, tanpa plafon, nggak ada pilar A, nggak ada Anjir. sun visor. Itu nggak lengkap, beneran nggak lengkap sih ya. Itu nggak lengkap dalam arti yang sebenarnya ya. Gue bodoh. Cuman gue beli buyback nih mobil karena history. Oke, plafon nggak ada. Plafon nggak ada. Pilar A, Pilar cover A juga nggak ada. Oke. Jok sobek-sobek. Di belakangnya tuh kayak perintilan udah ngampar gitu aja. Diapain mobilnya sebelumnya? Gue nggak ngerti. Lama di bengkel berarti ya? Kemungkinan lama jogrok deh itu mobil. Lama jogrok. Akhirnya dia nyerah, ya mungkin ya udah akhirnya balik ke gua. Karena kayaknya kalau dia jual keluar udah nggak ada yang mau bayarin. Iya. Tapi kan, nah, berarti ini mobil setelah banyak banget barang dari lu yang hilang berarti ya? Banyak. Body yang lu udah lengkapin RX itu udah hilang semua atau masih banyak yang ngetempel? Depan udah hilang. Kayaknya sisa lips belakang doang. Wing juga hilang? Spoiler pun juga hilang. Hima dipretel ya. Kalau lip depan mungkin mentok, kalau wing kayaknya nggak mungkin mentok, dan ini dicopot kayaknya. BU berat bang, kayaknya gimana? Karena zaman itu add-on RX lagi rada susah dan harganya juga mahal. Iya, dikecilin ya sama dia nih, ya kan? Plafon bisa kali ini. Plafon kan dijual habis itu nggak nyaman jadi mobil ya. Karena akhirnya lu buyback 2023. Tapi kan lu bangun yang putih nih. Iya. Lu bangun yang putih itu juga udah maksimal nih lu bangunnya. Udah dalam juga lah. Dalam juga kan, yang itu kan, tapi non facelift. Non-facelift. Memang sengaja lu bangun non facelift karena penasaran atau gimana yang putih? Kalau ya sebenarnya sih gue pengen IS lagi, karena nggak dapet ini akhirnya gue nyari dan kebetulan gue dapet yang limited R, yang ono. Oke. Itu yang lumayan jarang juga. Iya. Nah, ngomong-ngomongin masalah limited R, itu kan bedanya apa sih mas sama yang IS? Karena kan IS ini aneh nih, karena ada yang limited R-nya. Betul. Gitu. Apa bedanya kalau sama yang lokal? Kalau dari interior sih dia beda, bawaannya emang merah. Interior? Iya. Oke. Joknya merah hitam. Oh, two-tone? Iya, two-tone. Tengah merah? Tengah merah. Oke. Itu terus dia juga keluar warna putihnya. Kalau yang biasa tuh nggak ada. Iya benar. Terus stoknya limit. Terus ada yang bilang sih ECU sama shock beda. Tapi kalau engine sama.
Engine sama ECU sama shock itu juga info dari itu ya. Kelihatannya sih perintilan interior ya, kayak panel AC dia udah warna karbonnya beda. Iya, ya perintilan gitu. Oke. HP-nya juga beda sih. HP-nya Karena beda? dia udah full piping dari sananya. Oh, pipingnya beda. Pipingnya beda. Dia udah full exhaust. Bedanya berapa ya? Berapa HP dari yang biasa tuh? Kayak 10 ada deh. Oh ya? Ada. Kayaknya ya, kalau nggak salah. Dia lebih tinggi. Dan dia udah full add-on RS. Oke, luarnya full add-on RS. Tapi itu kan lokal ya? Lokal tetap. CKD Sebenarnya ya? kayak bikinan HPM juga. Iya, Cuma tapi- dibikin limited. Ya tapi lucu juga gitu, maksudnya dia kan di sini kan terkenal dengan dicopot-copotin ya. Iya. Jadi kalau ini dicopot, anjing apa. Padahal gue juga tahu pas gue di beli Vario, ada orang beli udah pakai wing Honda Access, udah pakai fog lamp, yang pakai ibu-ibu. Gua tanya dong, Bu, ini beli mobilnya udah kayak gini apa gimana? Iya, ternyata saat lo beli baru itu bisa pesan. Oh iya, request. Gue juga baru tahu tuh. Oh iya, gue bilang gitu. Dan saat itu kan gue lagi ngumpulin fog lamp, gitu segala macam. Kok dia udah pakai ya gitu. Terus pas gue liat, ibu-ibu nih yang ngerti ya. Akhirnya gue ajak ngobrol lah. Ternyata tuh di saat itu kalau lo beli itu bisa tuh. Iya. Mau beli apa? Wing. Oke, ada ini. Mungkin limited hari ini adalah ini sekalian aja dilengkapi sama si HPM-nya nih. Ya nggak sih? Sama Honda Prospect motornya nih. Sekaliannya dibikin versi yang beda. Terus orang Indonesia biasa kalau luarnya doang, dalamnya nggak beda. Kayaknya kita dalam nih karena R Racing, merah, ya kan? Tengahnya merah, sampingnya hitam karena itu non facelift ya, non facelift maksudnya ini ya. Non facelift tuh ada yang kulit nggak sih mas dalamnya? Nggak ada. Semuanya fabric kan? Fabric. Iya. Ini doang dong yang kulit. Iya ini. Tapi yang facelift yang tipe VTI-nya fabric juga, beige, bukan hitam. Iya. Kalau ini versi yang VTIS. VTI dan VTIS. Bedanya kalau dari interior, VTI itu fabric, VTIS itu kulit. Iya. Oke. Selain itu ada apa aja mas? Kalau bedanya antara VTI atau VTIS? Kalau dari interior ya sama warnanya. Kalau yang VTIS black, full black. Kalau yang VTI dia beige, krem. Interior. Secara Oke, interior. iya. Kalau fiturnya ya ABS, airbag, di dashboard. Oh, airbag kiri maksudnya. Ya, Oke. airbag kiri, ABS, itu aja sih. Soalnya kan banyak Lebih orang. ke fitur sih ya. Soalnya kan banyak orang ngomong, oh ini VTIS. Ternyata nggak semuanya teman-teman. Ada VTI, ada Betul, VTIS. Nah kebetulan kebanyakan orang mikirnya VTI itu adalah non facelift. Iya. Salah Ternyata ya. ada juga yang ini tapi VTI. Iya. Jadi ada yang fabric. Karena gue jujur kemarin tuh gue nyari IS yang facelift ya buat om gue maunya padahal yang fabric. Gua masih orang yang kayaknya enakan fabric dalamnya ya. Iya. Lebih homey, gue lebih nyaman dengan fabric. betul. Tapi karena fabricnya beige, karena om gue nih punya anak kecil, gue takutnya jadinya lebih cepat kotor. Betul. Susah tuh ya bersih. Iya, akhirnya masuklah ke yang VTIS, dalamnya hitam. Itu baru gue ngerasain sendiri pakai IS. Iya. Makanya gue bilang tadi, kalau untuk sama-sama standar, dia lebih stiff dibanding Vario. Kalau dari pengalaman gue, kalau Vario tuh lebih ngayun lah. Iya, Kalau ini tuh mungkin dia lebih stiff bandingannya. Gue nggak tahu sini. Coba teman-teman di rumah yang mungkin bisa komen, silakan komen. Kalau gue ngerasainnya gitu. Tapi antara facelift dan non facelift nih mas nih, karena lo udah bangun yang non facelift sama yang facelift, menurut lo ada yang beda nggak antara non facelift sama facelift selain dari perintilan dari mulai luar, interior atau rasanya gimana? Beda Sama tampilan ya? doang. Beda tampilan doang ya? Hanya beda di fitur-fitur aja berarti ya? Kalau untuk mesin, kaki-kaki itu sama? Sama. Oke, sekarang kita balik lagi ke si mobil ini. 2023, dalam keadaan yang bisa dibilang bangke nih. Iya dong? Iya. Startnya dari mana? Chat. Oke. Sebelum chat, ngerangkap. Gue ngerjain chat, mesin turun, Oke. Cat berarti bangun total. bangun total. Ngomong-ngomong masalah bangun total, berarti kan ini body ada refreshment nih. Dari mulai, kalau dengar cerita dari interior kayak gitu, kayak karet-karet ini nggak ketolong nih ya. Nggak ketolong. Nah, banyak juga sekarang menurut gue nih standar orang ngecat itu
kita lebih memperhatikan si karet-karetnya. Betul. Dan ini juga buat jadi patokan buat teman-teman semua yang mungkin tertarik dengan ini. Karena menurut gue yang pertama kali gue bilang, mobil ini menurut gue adalah salah satu mobil yang menarik buat kalian pakai. Karena spare partnya gampang, untuk mesin ya, gue ngomongin kaki-kaki, nanti kita akan bahas sama Mas Dias. Kalau karet-karet gimana Mas? Karet-karet sih buat nih mobil masih banyak Mas. Masih banyak ya? Masih banyak. Kita belanja di marketplace juga masih banyak. Nah, itu kan juga salah satu patokan. Karena kalau dengar cerita dari Mas Dias aja nyarinya lumayan susah. Iya. Apalagi sekarang bisa dibilang unitnya pun lebih jarang terlihat di jalan. Yang cakep ya, gue ngomonginnya ya gitu. Berarti kan kalian harus bisa siapin itunya tuh. Karet-karet nih ngomongin masalah banyak di aftermarket, harganya mahal nggak Mas? Dibilang mahal kalau buat dibanding Civic yang lain ya, kayaknya ini masih oke lah. Jangan bandingin sama Estilo. Kalau Estilo udah nggak masuk akal lah. Udah masuk akal. Kalau itu harganya naik, iya naik, spare partnya ikut naik Iya, terus. Kalau Estilo gue browsing ada barangnya, ngekliknya yang nggak berani. Bener. Ngekliknya saldo, nggak aja saldonya kurangnya lumayan ya gitu. Barangnya mah ada, bener. Kalau Estilo itu bener. Lebih susahan nyari barang Vario dibanding Estilo. Kalian boleh percaya, boleh enggak. Gue sempat nyari karet-karet Vario itu lebih susah dibanding karet si Estilo. Estilo ada, harganya aja yang nggak masuk akal. Kalau Vario harganya masuk murah lah gitu, masih masuk akal harganya. Tapi barangnya nggak ada. Kalau Yes ini masih masuk akal berarti ya? Masih masuk akal. Dan barangnya pun ada. Barangnya ada. Oke, yang lo ganti di sini karet-karet apa aja? Hampir semua, paling sisa karet balon pintu. Oke. Gua belum beli karena belum nemu. Karena yang facelift itu karet pintunya dia ada karet balonnya. Beda sama yang non facelift. Non facelift dia nggak ada balonnya. Ini berarti yang nempel di pintu, bukan yang nempel di bodi nih ya? Oke. Yang nempel di bodi. Sorry. Nempel di bodi ada karet balonnya juga? Ada. Bukan cuman karet gitu doang? Yang facelift ada balonnya. Oh. Nah, makanya gue belum dapet yang itu. Yang Dan di bodi. Iya, yang di bodi. Dan ini masih oke lah. Yang di pintu masih ada nih, dapat nih lo nih. Berarti karet-karet nggak ada yang kepake nih? Nggak ada sih. Ya kayak gitu sih keadaannya. Oke, selain karet-karet berarti lu cat nih. Memang lu cat memang sengaja merah. Lu merah ini karena lo yang facelift punya yang putih atau gimana? Enggak sih. Gue pikir lo nasionalis banget gitu. Yang putih ada, merah saatnya nih. Sempat galau juga masalah warna. Cuman di tahun segitu kan lagi hype-nya FL5 tuh. Gue ngeliat FL5 merah, cakep. Ini berarti kode catnya? Rally Red, FL5. Tapi jujur, saat gue lihat mobil dia cakep lagi. Emang gue bilang tadi, nggak cakep lagi, gue suka banget lagi mobil ini merah. Karena gue jujur, gue belum sampean nih punya mobil merah. Kemarin kan Panda mau dicat merah, tapi emang gara-gara si Pino Platinum itu ya. Ini merah, oke, kasih pink. Ini merah-merah juga, wah emang kurang ajar dia itu. Ini merah sih, sip. Karena jarang banget mobil ini merah. Betul. Iya nggak sih? Iya. Oh, gara-gara itu. Gara-gara itu. Rally FL5 kan masih mahal ya. Ya catnya Jadi aja kita berarti catnya ya. Oke, dari si cat abis itu apa lagi? Berarti cat si sunroof udah nempel dong? Si tokat ini, ya kan? Tapi karetnya bubar. Karetnya bubar, switch-nya udah nggak main keluar ini. Gue bedel. Jadi pertama ngecat gue standarin, nggak ada top cut. Dan ngecat juga gue lu tutup atapnya? Gue tutup. Oke. Kan yang putih gue top cut. Jadi gue masih punya atap lama nih. Oh, yang putih pindahin. Gue masukin ke sini. Oke. Sama tuh ya? Sama. Berarti dimensi semuanya sama ya, cuman masalah lampu, fender, kap mesin gitu doang tuh ya? Oke. Jadi sempat gue standarin cat yang pertama. Cat kedua gatel dong. Cat yang pertama ada 2 kali ngecat berarti? Sampai jadi sekarang 3 kali, 3 bengkel. Hobi berarti ya. Dari 2023 nih ya? Dari 2023. Ini baru 2025 ya teman-teman, yang udah 2 tahun ya. Oke. Ini cat pertama merah. Kenapa diulang? Dilihat-lihat kurang puas. Karena pertama gue nggak kerok. Oke. Jadi udah segitu banyak cat nih ya. Iya. Kayak ada ganjel apa, ada akhirnya gue masukin bengkel lagi full krok. Full krok. Merah lagi sama catnya sama kayak yang pertama. Iya. Oke. Terus masang top cut. Lama kan kalau ngecat nih. Biasa catin sama teman top cut. Gas top cut pasang sekalian. Jadi gue beli top cut lagi. Top cut yang sebelumnya? Nggak ketolong karetnya. Tapi karet sunroof ya berarti ya? Iya.
Oke, kayak sunroof ini nggak ada yang jual? Kayaknya nggak ada ya. OM soalnya Iya sih. susah. Itu juga jadi pertimbangan ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau nyari sunroof, coba deh cari dulu spare-part karena itu kan di atas ya teman-teman ya, di atas. Kayak expose matahari dia duluan. Betul. Ngadapnya atas. Kalau getas dia duluan yang getas. Iya. Ya kan? Nanti kan kalau bocor-bocor tuh. Hujan di luar nih, ngapa di dalam hujan juga ya? Iya. Akhirnya ngambil lagi top cut. Ngambil top cut lagi. Ngomong-ngomongin masalah top cut nih, ini kan adalah salah satu parts yang gede. Iya. Ya. Boleh tahu nggak lu dapetnya harga berapa? Kisaran aja deh. Kisaran 15-an ya, apa di atas 15 gitu. Nggak nyampe Top cut 20 ya? top cut. Berarti udah lumayan mahal ya top cut body S ya? Iya, dulu sih gue belanja masih ceban kayaknya ya. Sekarang udah di atas 15. Udah atas 15 sekarang? Kurang lebih segituan. Lumayan. Maksudnya gue pengen tahu nih karena top cutnya berapa, karena itu yang paling gede ya. Iya. Udah gitu kan, itu lengkap sama plafon, switch, semua segala macam ya. Iya. Soalnya Vario juga udah mulai segitu. Segituan juga. Iya. Estilo udah nggak ngotak. Udah nggak ngotak. Gue terakhir tawarin 35 ya kalau nggak salah ya. Atap. Genio masih murah. Gini masih. Jadi Beda masih ya murah. Genio sama Estilo ya. Itu gue pikir sama, ternyata beda atapnya gitu ya. Tapi ya gue nggak tahu itu bisa-bisaan pedagang aja, gue nggak ngerti deh. Tapi plafon memang beda. Plafon memang beda. Tapi kayaknya kalau misalnya lo beli top cut, sebenarnya salah satunya ya teman-teman ya, selain dapat si sunroofnya yang OEM, kalian juga dapat si plafonnya. Karena interior itu penting, seperti yang Mas Jas tadi ngomong. Interior tuh kayak, lu kan di dalam ya. Iya. Yang lain mungkin di orang luar yang ngeliat sunroofnya. Kalau dalam lu ngeliatin plafonnya, ngeliatin interiornya, gitu-gitu ya kan sih? Betul. Nah, kita ngomong ke interior, karena si top cut itu lu cat nih, kedua kali. Iya kan? Abis itu lu lengkapin, atau yang dari yang pertama lu lengkapin barang-barangnya atau gimana? Ngerangkap sambil belanja barang sih sebenarnya. Oke, ini interior kan tadi yang lu bilang banyak banget yang hilang nih. Atau kita mulai dari body deh. Body, lip hilang, wire hilang. Lo ganti atau lo cari model lain? Gue cari model lain. Oke, yang saat itu lo pakai? Yang sekarang nempel. Oke, ini apa aja nih yang ditempel di? Berarti udah ketempel semua nih? Udah. Oke, apa aja yang lo ganti dari body ini? Add-on depan sih, ya bosen ya kalau RX mulu ya. Dulu juga daripada. Dia tuh model customannya di Malaysia sama Thailand. Orang sih bilangnya model hybrid ya. Di sini sih masih jarang. Oke, si lipnya nih? Gua ngambil dari luar, iya, add-onnya. Oh, dia agak maju ke depannya. Simple. Iya. Oke, itu. Terus? Add-on belakang sih gue tetap masih pakai RX. Oke. Lampu-lampu gue pakai Civic ET. ET itu Civic IS-nya di Malaysia yang ke-20. Oke. Oh, ada yang manual matic? Manual. K20 tapi Type R bukan Type R. K20 biasa. Oke. Itu gue lampu-lampu depan, stop lamp pakai punya ET. Bedanya apa emang lokal? Yang depan dia titanium. Sama kayak EK9 Type R. Betul. Oke. Kalau belakang lebih gelap ya, belakang merahnya ya? Kayak black housing. Iya, oh, merahnya gelap. Iya. Jadi kalau kalau lokal kan full merah. Betul. Gue tadi ngeliat dari belakang lampunya lebih gelap ya, si reflektornya, iya, si merahnya lebih gelap. Itu reflektornya atau si mika luarnya yang lebih gelap? Kayaknya reflektor dalamnya. Reflektor dalamnya ya? Iya. Kalau mika luarnya tetap merah. Oke, nah ada perubahan lain nggak? Mungkin entah itu nyalanya beda atau segala macam, atau sama aja? Nyalanya sama. Sama ya? Sama. Nah ini lampu depan sama lampu belakang ini lo beli baru apa beli second? Beli, kebetulan dapat stok baru, new stock. Depan belakang? Depan belakang. Oke, Civic ET. ET. Lucu ya? Lumayan. Ya kalau orang sekilas mah sama aja kayak lokal. Cuma kalau yang tahu-tahu aja ya. Iya. Itu kan tujuannya kan sebenarnya kan. Iya. Oh, depannya biasanya kan ada yang black housing, ada yang chrome, ini titanium teman-teman. Jadi lebih ke abu-abu. Iya. Iya kan? Oke. Berarti lip depan pakai gaya hybrid yang custom di Malaysia atau Thailand. Kalau side skirt memang bawaannya? Side skirt emang bawaannya. Oke. Lampu ganti tapi Civic ET, belakang Civic ET. Terus apa lagi yang diganti? Kalau body sih grill RX. RX, oke. Wing belakang? Wing belakang RX. Oke. Ini Civic ET itu sebenarnya sama kayak RX juga. Ini tapi juga bisa keluaran dibilang sana. RX, iya. RX juga lampunya begitu dia. Oh, RX sampai kayak gini juga? RX kayak gitu. Depan belakang? Iya. Oke.
Kapesin, fender nggak ada yang ganti? Dulu sih pernah pakai karbon-karbonan ya. Ini sekarang gue standarin lagi. Standarin. Main clean doang. Paling gue delete yang nggak perlu lah. Kayak nozzle, sand fender, kunci, gue delete semua. Kunci belakang? Kunci belakang. Bagasi? Iya. Oke. Kalau garnish belakang ada yang rubah nggak? Nggak ada. Oke. Kan garis belakang standar. Oke, lampu tadi RX atau Civic ET yang bisa dibilang ini depannya titanium, belakang black housing tapi merah. Ya. Betul. Nah, yang lucu nih teman-teman, ini kacanya juga beda. Jadi ini kaca ganti ya? Kaca ganti. Kanan kiri, Kanan kiri. samping. Iya, samping. Samping kanan kiri tuh ganti pakai Chromex. Chromex. Lucunya dari IS ini sama Vario ini Chromexnya hijau. Bagus. Kalau Genio Chromex-nya Coklat ya. Jadi kalau ini cakep, kalian bisa lihat nih, ini kacanya ini nggak pakai kaca film kanan kirinya, depannya pakai kaca film, bener ya? Betul, pakai depan. Tapi yang tadi gue lihat, kok bagus ya kaca film yang depannya sama nih warnanya hijau sama ini, sama kanan kirinya. Jadi yang beli Chromex ini Mas Jas ini kanan kiri, depan belakang, Iya. bener ya? Samping kanan kiri, depan belakang tuh ganti Chromex. Depannya kenapa nggak ganti Chromex? Enggak sih kalau depan, jarang. Nggak ada. Paling belakang biasanya. Hmm, Ganti nah. yang Chromex wiper. Kenapa nggak ganti ke belakang? Belum mas, yang putih dulu aja. Yang itu Oh, yang putih udah ganti ya? Yang putih udah. Oke. Soon sih mungkin akan. Tapi itu tuh beneran tadi gue juga tanya kan, Mas kenapa nggak ganti? Mas ke bengkelnya nyopotin karet lagi. Kalau karetnya ada? Kalau buat ini sih yang belakang agak susah. Itu juga tuh. Karet belakang susah. Kalau depan sih masih banyak. Ya depan mungkin masih banyak, kayak belakang ya. Belakang susah. Ntar udah habis beli Chromex, nggak ada karetnya. Pakai karet lama, keriting. Iya, bongkar-bongkar Kaca lagi, bagus, males. keriting lagi kan, malas bener. Karena lumayan ribet lah gitu. Sama ya kalau udah ngecat, takutnya nanti kenapa-napa catnya pas lagi dibongkar, segala macam, gitu-gitunya lah. Berarti ini pas lo ngecat pertama kali udah pasang-pasangin nih semua nih? Pas pertama kali sih belum semua. Yang pertama kali yang Belum. udah yang pas pertama paling gue masang headlamp doang. headlamp. Headlamp sama stop lamp. Oke, nah ini balik cerita ke yang ngecat. Pertama kan yang lo bilang itu belum dikerok. Belum. Makanya lo cat kedua kali Ya, dikerok. Full kerok. Iya kan? Merah juga kan? Merah juga. Kenapa ada pengecatan ketiga? Apa ya? Ke finishing ya. Gue masih kurang greget di ujung-ujungnya, detail-detailnya. Oke. Ujung-ujung ketekan-ketekan tuh ada beberapa yang nggak kena. Jadi gue kalau repaint kan ganti warna gue. Pengen tuh sebisa mungkin orang kalau lihat kayak cat bawaan. Jadi Iya, benar, bener-bener full gitu jadi. Iya, Itu benar. Kemarin gue yang cat ketiga ngerjain itu. Jadi ditrondolin semua. Trondolin lagi dalamnya. Yang kedua ditrondolin nggak? Ditrondolin, cuman mungkin ada yang nggak kena kan. Oke. Iya. Mungkin ada. Jadi pas ketiga ini diulang atau cuman dirapihin sisa-sisanya aja? Ngulang sama nggak ngulang full sih. Ada beberapa yang diulang kayak misalkan kayak nut-nutnya yang ini sama ya detail-detailnya. Oh, nut juga nih ada. Oke. Dikerok lagi berarti? Enggak, cuman yang di nut-nut itu aja dikeroknya. Nut-nutnya aja. Oke. Setelah 3 kali ngecat nih, 3 kali beda bengkel berarti? Beda bengkel. 3 kali beda bengkel. Nah yang terakhir nih ya, terakhir ngecat tahun berapa? Terakhir berarti 2024 ya. Jadi gue ngabisin waktu ngecat setahun kayaknya. Jadi gini, lu kan ngecat pertama, lu pakai dulu nggak mobilnya? Nggak nyampe sebulan kayaknya. Masuk lagi bengkel. Masuk bengkel. Berapa lama nih pengecatan yang kedua? Yang kedua, kalau yang kedua malah sama kayaknya nggak nyampe sebulan juga ya. Dipakainya? Yang pertama mungkin sebulan 2 bulan. Nah, Yang kedua, ketiga kayaknya sebulan deh. Langsung gue masukin lagi. Jadi gue lebih banyak hunting partnya. malah banyak puas. habisin waktu di bengkel mobilnya berarti ya? Ya ada waktu buat hunting parts jadinya ya. Ngelengkapin ini. Dan untuk band ini kan gue bisa ngerjain yang putih. Oh iya. Barang ini. Nah itu kan tadi body tuh, berarti yang pas pengecatan ketiga udah full kayak gini dong. Udah pakai door visor. Ini door visornya Honda Access ya? Door visor ya Honda Access. Nah ini juga Honda Access-nya IS ini juga menarik nih, karena lebih gede dibanding Honda Access semua mobil yang sebelumnya. Iya. Oh, Vario slim ya dia ya. Iya kecil, terus tipis gitu ya. Kalau Vario kan kecil, terus si Genio Estilo juga kecil gitu. Ya, ini Di agak sini gede udah mulai nih. gede. Ini agak gede nih. Ya sama Vario, ya gedean ini ya, tetap gedean ini. Ini lebih gede. Udah gitu dia memang
warna aslinya tuh itu teman-teman kayak hitam, tapi dia tuh kayak agak transparan sedikit ya, benar ya? Transparan, betul. Kalau masih asli, kalau yang udah mulai dicat udah kayak Esti logo kemarin yang pandem udah mulai retak, gue cat aja udah hitam. Jadi emang kayak talang air pada umumnya. Nah, talang air yang murah kan sekarang warnanya ungu ya. Ya kan ungu, bukan hitam dia ungu dia warnanya, ya kan ungu, ini hitam nih. Nah, talang air sama yang lucu lagi ini deflektasi sunroof. Deflektasi sunroofnya juga Honda Access. Honda Access. Kalau pakai, lu nggak pakai itu ya, nggak pakai GR. Nah, Pernah pakai, copot lagi. Double soalnya mas spoiler. bener sih. Tapi ya gue simpen sih barang. Ya itu lumayan susah juga tuh. Sebenarnya gue juga ngomong kayak gitu kan kemarin pas pakai Genio. Double nggak ya? Terus kepasang, biarin kali ya. Tapi kalau ini kan pakai wing. Iya. Tapi soalnya udah pakai deflekta sunroof juga ya. Jadi rame. Iya. Ini udah akses ya? Honda Access. Oke. Deflekta. Spionnya retract nih? Spion retract. Aslinya dia itu retract atau lo? Enggak. Aslinya sih yang di lokal nggak ada retract. Oh, ini RX? Atau apa? Orang nyebutnya IS3 RS ya. Sama sih sebenarnya kalau secara look. Oke. Bedanya dia keluar Civic di luar. Di luar tapi. Kalau yang RX emang retract atau enggak? Retract. Oh, retract juga. Oke. Nah, ini kan body udah nih semua nih. Berarti body lo balikin ke originalnya aja nih. Iya. Dari mulai gede fender, semua segala macam gitu-gitunya balikin original nih. Iya. Oke. Interior nih, Mas. Yang dimana interior tadi lo bilang kan udah pada nggak ada. Iya. Iya dong. Iya. Plafon mungkin udah dapat dari Top Cut. Dari Top Cut. Iya kan? Plafon dari Top Cut. Pilar-pilar gimana Mas urusannya? Pilar-pilar sih gue nyari copotan. Masih banyak? Masih banyak. Oke. Dia pilarnya nih plastik aja atau ada bahannya? Plastik. Plastik doang ya? Cuman kan gue kemarin pas masang Top Cut gue lapis sweat hitam semua. Jadi udah biar full black aja lah interior lah. Jadi si pilar tadinya memang hitam atau abu-abu? Abu-abu. Lu hitemin? Iya. Oh, biar hitam semua jadinya. hitam semua, iya. Berarti pilar A, pilar B, pilar C Iya, hitam semua. black sih. Oke, ngikutin sama si plafonnya Plafon, sweat. iya. Oke. Untuk door trim segala macam ada lu ganti bahan? Enggak, door trim masih ori. Masih ori, masih kulit hitam Masih berarti ya. Jok belakang? Jok belakang juga stok ori, kulit. Jok belakang. Nah, lu ngomongin yang masalah sobek-sobek interiornya. Kan kalau tadi pilar A udah nggak ada. Iya. Jok belakang aman? Aman. Cuman ya rada kaku aja, jadi keras kayak mobil dijemur. Iya, kayaknya mobilnya dijemur ya kalau ngeliat Kayak kayak mobil gitu ya. dijemur. Harusnya kan dia ditekan tuh soft gitu ya. Ini Iya. kaku, keras Sampai sekarang? sampai sekarang. Cuman ya jarang orang duduk belakang lah Ya udah lah ya, iya. Asal nggak pecah-pecah aja ya kan? Asal nggak sobek-sobek dah. Iya. Si door trim pun masih bawaan ya berarti? Door trim masih bawaan. Oke. Jok depan lu ganti pakai Jok depan ganti pakai Mugen MSZ. MSZ. MSZ ini Mugen yang reclining teman-teman atau yang semi bucket gitu. Jadi masih enak dipakai buat harian kali ya. Kalau bracket? Bracket custom. Custom ya? Oke. Kalau ada perubahan lain nggak Mas di si interior? Nah itu setir tadi gue lihat setir pakai Setir pakai Mugen juga. Mugen. Oke. Terus speedonya gue pakai yang RS/model facelift. Bedanya? RS, 180 sama ada logo RS. Oh, oke. Dia ada ini nggak sih Mas? Kayak ada ring-ringnya gitu nggak sih? Iya, ring merah. Oh, iya. Konsol-konsol tengah? Konsolnya sih, konsol tengah gue pakai IS9 hybrid. Terus panel AC juga pakai yang motif karbonnya IS9 hybrid sama climate auto. Oh, climate udah ada autonya. Oke. Kalau konsol tengah kan berarti kan si karbonnya beda warnanya. Konsol tengah. Sorry. Oh ini, iya. trim tengah kan? iya, Iya. panel AC. Kalau konsol tengah tuh bedanya apa? Hampir sama aja, beda cup holdernya doang kan. Oh, ada cup holdernya. Ada cup. Sebenarnya yang lokal juga ada, Oke. cuman dia nggak bulat-bulat. Ini mah kayak Integra, dia udah bulat-bulat gitu. Oh, ya kotak doang gitu Iya. kosong. Kalau yang sebelumnya, oke. Armrest gitu-gitu memang udah kayak gitu. Udah kayak gitu. Oke, gue lihat ini juga shifternya ganti. Shifternya Pakai hybrid racing. hybrid racing. Oke. Ini kan hybrid racingnya dia tuh si IS ini pakai linkage Heeh. atau pakai kabel? Pakai sling. Iya. Pakai linkage. Iya, Oh, pakai linkage. sling, pakai kabel. Oh, oke. Makanya bisa pakai hybrid racing yang ini. Gue tadi gue ngintip kabel ya.
bukan linkage ya? Ya kayak tadi gue tanyakan, makanya ternyata gearbox ini kabel. Kabel, iya. Seling gitu dia. Berarti sama kayak Kak dong? Kak, sama. Ya kalau gua swipe Kak, kepake. Iya. Jadi gue pikir juga tadi, pakai kabel. Ternyata pakai kabel, berarti bisa sama Kak. Nah dia berarti, sama tuh, sama RSX sama Integra. Shifternya. Jadi kalau emang ntar gua swipe Kak, ya kepake tuh berarti. Si shifternya. Oke. Yang lucu, selain ini, Maestro juga pakai kabel. Jadi gue waktu itu pas swipe H22, gearboxnya gue sempat pakai Maestro. Oh. Kabel dia. Kabel ya? Kabel. Gue pakai ini Kecun. Iya. Bisa tuh pakai kabel karena pakai kabel ya. Terus orang pada ngomong kebalik nanti. Enggak. Terus gue pasang normal. Ini juga ternyata pakai kabel. Jadi buat teman-teman semua yang pakai IS manual bisa nih. Bisa. Iya nggak sih? Di convert pakai si shifter pakai punya K-series yang kabel gitu. Berarti RSX Integra nih plug and play berarti ya? Plug and play. Tapi si bootnya nggak bisa pakai. Iya dong, bootnya nggak bisa pakai karena ya bagusan diekspos sih. Sama gue suka hybrid racing karena ada warnanya. Ada warnanya. Bisa disesuaikan sama si warna mobil. Setir pakai Mugen ya? Setir pakai Mugen. Kalau dashboard ada ganti nggak mas? Dashboard sih nggak? Kan berarti udah ada double airbag kanan kiri ya. Oke. Setir Mugen, shift knob juga gue liat Mugen. Shift knob Mugen. Shift knob Mugen ya. Oke, ada perintilan lain mas dari si interiornya? Kalau interiornya ya paling ini seal plate doang. Seal plate gua Honda Access sih agak jarang yang Honda nyala. Access. Iya. Oke, nyala. Nyala. Lucu ya. Gitu-gitu Honda tuh bikin tuh. Ya, Tulisannya perintilan. Tulisannya apa? Civic. Civic. Oke. Biru. Biru. Cakep. Ice blue. Iya, lucu. Gitu-gitu cakep tuh. Kayak gitu tuh dilengkapin boleh. Berarti AC udah auto. AC auto. Oke, berarti bedanya tuh speedometer, AC. Ngomongin masalah AC auto, apakah sama yang AC? Misalnya kayak lu beli AC nih, misalnya buat teman-teman semua nih mau ganti nih AC yang auto. Apakah itu sama atau ada beda blower? Kan kalau di Jazz ada beda blowernya, segala macam sama. Berarti climate-nya doang ya? Climate-nya doang. Autonya itu lu ada nge-cut-nya nggak? Enggak, itu udah plug and play. Soketnya juga sama. Udah langsung auto ngebaca. Oh, udah sensor-sensornya udah ada semua? Oke, soalnya kadang-kadang kalau nggak pakai sensor auto ya teman-teman, ya gede aja terus, dia nggak mutus gitu. Kan biasanya auto itu kan buat lo pertama kali nyalain mobil tuh, saat dia udah dalam kondisi yang suhunya sekian, dia akan kecil sendiri tuh. Itu namanya auto, makanya. Jadi kalau teman-teman pas di auto nggak kecil-kecil, banyak sensornya rusak tuh. Ya kan, karena ada sensor, biasanya sensornya tuh ada di depan dashboard. Iya. Iya nggak sih? Nah itu, nih udah fungsi semua nih autonya. Oke, itu dari interior. Kaki-kaki mas. Kaki-kaki. Berarti ini lo karena bisnisnya dari velg ya? Sering ganti-ganti velg dong berarti? Kayaknya udah lewat ya, udah nggak sering ganti-ganti. Kalau dulu iya. Kalau dulu iya lah ya? Iya, gue sebulan tuh bisa, ya seminggu sekali. Oh iya? Zaman di mobil silver gue pakai, ini kan dulu emang mobil buat kaki ya, emang buat tempur. Seminggu sekali bisa ganti velg. Sampai baut pada selek tuh. Oh iya benar, itu gua kaget. Mobil gua juga gitu, dari baut 4, baut 5 balik lagi baut 4 ya kan. Karena dulu kan velg-velg Mercy naik 5. Iya. Oh geter, turun lagi ke 4. Naik lagi 114 ya kan. Ini lucu nih. Berarti lu bisnis lu itu, kan sekarang lu punya toko di mana mas tokonya mas? Gading Serpong. Gading Serpong, namanya? ADS Wheels. Nah, jadi buat teman-teman semua yang di sekitaran Gading Serpong mau mampir beli velg, ban juga ada ya? Ban velg ada. Ban velg ada, boleh mampir nih ke ADS Wheels. Alamatnya lengkapnya di mana mas? Di Ruko Bavaria. Ruko Bavaria nomor 50 Gading Serpong. Belakang Sumarekon Mall Serpong. Langsung aja cari atau nggak di Google Map ADS Wheels. Jadi mau mampir situ mau cari velg atau lihat di Instagramnya boleh. Nanti follow Instagramnya terus mampir lah. Biar nggak ketemu sama Mas dia bisa ngobrol-ngobrol jadinya. Iya nggak? Siap. Baik dulu tuh yang melandasi lo bikin toko velg tuh gara-gara kesenangan lo main mobil ya? Dari hobi. Ya itu yang gue bilang, gue seminggu sekali ganti velg. Ganti velg, gue fitting udah cakep, ditawar teman jual. Ada yang balik modal, ada yang cuan. Akhirnya gue mutusin dagang velg. Makanya ini mobil emang histori sih. Itu yang lo beli ya berarti ya? Istilahnya udah banyak lah ceritanya nih mobil. Iya benar. Itu yang nggak bisa dibeli pakai duit. Iya. Bener nggak sih? Iya, ya itulah. Pria tuh ngalahin akhirnya gue bisa buyback lagi kan. Iya, tapi masih beruntung lah masih bisa buyback ya. Masih bisa biarpun kondisinya agak mengenaskan, tapi tetap ceritanya tetap menjadi nyambung sekarang, ya dong.
Nah, kaki-kaki yang sekarang nih yang terpasang sekarang apa aja speknya? Kalau kaki ya kayak busing-busing sih gue langsung PU. Apa pertimbangannya? Karena mau beli yang KW atau beli ori, namanya mobil pendek, nah kan sih jebol-jebol juga sih pengalaman gue. Jadi kayak buat busing-busing arem ya gue langsung hajar PU. Oke, nah ini kan tadi yang gue bilang pertama, IS itu lebih stiff dibanding Vario. Iya. Setelah lu ganti busingnya PU, apakah ada perubahan dengan rasa berkendaranya? Kalau buat gue oke. Dibilang kaku banget enggak, cuman emang lebih rigid aja. Lebih rigid ya, Lebih rigid. tapi pasti akan ada perubahan rigiditasnya saat pakai PU. Iya. Buat teman-teman yang mungkin tidak suka terlalu rigid, gua saranin pakai original aja. Tapi kalau kata Mas Dias ini benar, PU itu lebih awet untuk Lebih mobil yang mungkin sudah terstretch. Karena kan setiap pendek itu kan lo akan si stres dari si busingnya itu akan Tekanannya sih lebih gede, ya. Betul, karena dia lebih naik, lebih apa, lebih kepres lah dia itu, lebih stres, tingkat stresnya lebih tinggi dibanding dengan mobil yang standar. Jadi untuk PU akan jadi lebih awet. Di atas PU ada yang pakai pilobol. Pilobol. Itu menurut gua kalau mobil harian tidak disarankan pakai pilobol. Kalau menurut gue PU aja tuh mungkin ada bunyi-bunyi nggak Mas kalau pakai PU? Bunyi sih enggak. Enggak ya? Enggak. Soalnya gue pernah naik mobil temen gue pakai PU, tapi yang aftermarket itu kreket-kreket. Kreket-kreket ya. Kreket-kreket. Tapi ya saat lo bantingannya kenceng, lo itu nggak bunyi. Iya. Tapi saat lagi pelan, tapi kalau lagi ditimpa nggak bunyi, Tapi kalau lagi pelan tuh ada bunyi. Ini apa ya? Oh, businya PU, oke. Rada risih sih emang. Betul, tapi ini enggak ya? Enggak, ini enggak. Berarti bukan aftermarket PU-nya ya? Bukan. Hanya bahannya dibikin kayak standar, tapi bahannya PU. Oke. Kalau untuk suspensi yang lain, ada penambahan mungkin camber kit depan, camber kit belakang? Chamber kit depan belakang. Kalau depan dari coilover. Gue coilover kan pakai D2, udah ada Pilobol. chamber plate-nya. Oke. Ya, itu. Kalau belakang pakai headrest. Oke. Terus kayak lower arm, subframe, headrest. Oke. Iya. Udah kayak kaki. Si Sisanya ya full recon. Ganti baru kayak Rextir apa. Rextir gue juga udah pakai EPS. Oh, Rexir pakai EPS. Pakai punya? IS9, ada yang bilang IS9, ada yang bilang punya EP3. Oh. IS di luar sih emang ada yang EPS, tapi ada yang bilang juga punya EP3. Sama. Oke, berarti sama segelondongan semua? Iya, segelondong. Sama si motornya ya? Iya, motornya. Berarti udah nggak pakai oli power steering nih, Nah pakai itu dia, EPS. sebisa mungkin yang emang penyakitnya dibanding bocor-bocor mulu udah gue ganti IPS. Berarti- Kaki yang sering jebol-jebol gue ganti PU. Tapi memang udah penyakitnya tuh ya, Emang udah si penyakitnya, Rextir ya. Rextir. Itu mulai dari di atas Vario sih. Jazz. Penyakit ya? Iya, kenapa ya? Maksud gue dia mempermudah, kenapa jadi itu jadi kalah Iya, melulu. pasti. Jazz sampai sekarang loh, sampai GK penyakitnya itu. HRV juga. Iya kan nih, yang Mobil maksudnya muda. seangkatan itu lolo. Jadi kayak Rextir, oh iya penyakit. Jadinya ada penyakit gitu. Malah jadinya yang sebelumnya malah nggak ada penyakit itu, gitu loh. Kesini ya udah kayak biarpun masih pakai oli ya kayak CR-V, itu aja udah penyakit mulu gitu loh. Apalagi kan selang-selang, high press, low press. Iya, Rextirnya juga nggak ada geluduk, si oli power steeringnya juga jadi bocor gara-gara seal-sealnya semua segala macam ya, selain dari umur ya. Tapi penyakit common dari si Honda tahun segitu adalah si Rextir. Kalau dia sampai sekarang anjir. Iya. Penyakitnya itu Rextir, ngecek pertama kali Rextir. Ini deh, penyakit nih. Nah ini Rextir plug and play berarti? Plug and play. Karena bukan pakai, kan sekarang banyak nih yang pakai, mungkin pakai Avanza, Oh pakai iya. apa, segala macam. Mungkin di Estilo, di IPS pakai merek lain gitu ya. Kalau ini tetap pakai IS juga, yaitu IS9. Kalau itu IS9 berarti yang build up-nya ya, IS9 ya. Kalau ini kodenya apa sih di sini? Lokalnya S5A, IS. S5A ya kalau di sini. Kalau di sininya, kalau di luar baru IS. Di sini S5 atau VTIS ngomongnya. VTIS. Iya nggak sih? Kalau di luar baru IS9 itu Ada spek IS. paling tinggi. IS3 deh, IS3 itu non facelift. RS deh, non facelift RS ya, IS3 ya. IS9-nya tuh yang hybrid. Oh. Banyak sih sebenarnya kalau didalemin. Benar. Dengan IS nih, kenapa nggak bikin yang hybrid? Sebenarnya sih gua kalau bicara perintilan hybrid udah punya. Itu akan gue masukin ke yang putih. Oh, yang putih masih ada berarti nih? Yang putih masih ada. Oke. Jadi interior set pun gue juga udah punya yang hybrid.
Termasuk ini konsol-konsol yang harusnya gue pasang ke putih, gue pasang ke sini dulu Mas. Oh tapi emang lu yang putih mau jadiin hybrid? Rencana gitu, cuman gue nggak tahu. Lagi gue ngandang dulu lah. Okay. Soalnya kan hybrid ini juga jarang juga kan di sini kan. Gue inget Lebe kemarin tuh bangun hybrid, atau anjir banyak juga ya penjual hybrid ya. Karena ya ini ya menurut gue mobilnya seru juga nih, karena banyak nih perintilannya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau cari tantangan, boleh nih ya kan, bangun mobil ini lu tantangan tuh. Ya kan? Challenge-nya panjang sih itu. Iya karena ada orang yang suka di situnya. Iya. Nyari barangnya, seru, semua ya? segala macam seru kan itunya. Setelah udah jadi, ya udah aja udah jadi. Tapi saat prosesnya, nanya-nanya sama orang, ketemu sama orang baru, kenal sama orang baru, itu sih yang menarik sih menurut gua. Oke, ini rem juga udah ganti ya berarti ya? Rem udah. Pakai Happy Racing Pro 5000R. Oke. Berapa pot? 4 pot. 4 pot depan ukuran Pot 300, rotor 300. rotor 300 nih ya? Iya. Oke. Ini si velg kan lubang 5. Iya. Iya, memang lu bubut atau kan ada dia sama dong kenakalnya sama si DC. Iya kan? Ini lu ganti kenakal. Ganti kenakal pakai DC 5. Iya. Plug and play. Pakai DC 5 pas stream ya, gue lupa ya. Plug and play. Oh, stream juga sama. Bener. Jadi nggak usah ribet-ribet pakai DC 5, pakai aja stream. Banyak persamaannya. Belakang bubut. Belakang sama. Ganti. Belakang ganti juga. Enak. Oh, belakang ganti lahar doang. Iya, ada sih custom bubut. Karena kan beda tuh center bore-nya ya. Oh, oke. Tapi setelah itu ganti lahar, beli lahar pakai stream aja nih berarti udah baut 5. Iya dong. Kalau depan kan lu beli laharnya doang nih, tengahnya doang. Kalau belakang tuh Honda, kalau lu bubut, lu nggak bisa dapat lahar yang bearing yang kan di bearing set sama si nap roda ya teman-teman ya. Bubut lagi tuh, ada urusan bubut lagi. Kayak jadi nih ntar gue ganti bearing, bubut lagi belakangnya karena keluarnya sama nap rodanya tuh, sama baut-bautnya. Jadi mesti lagi dibubut. Enak kalau kalian pakai IS gini. Kalau belakangnya sama kayak stream, ya udah beli aja bearing stream. Beres. Tempel, nggak usah pakai bubut, lebih hemat jadinya. Bener. Nah ini velgnya pakai Wet Sport TC05. TC05, speknya? Lebar 16, lebar 8 ET32. 16, lebar 8, ET32. Ini udah pakai gitu aja atau pakai spacer lagi? Masih nambah spacer lagi. Berapa mili? Kayak depan gue pakai 1 cm, belakangnya sama 1 cm. Jadi sekarang offsetnya rata 22. 22. Tuh. Lebar 8 ET22. Gesrot nggak? Nggak. Honda sih Civic gini offsetnya emang Gede. rata gede. Iya, sama bannya ini kan juga agak tebel ya. Ini pakai ban berapa Mas? Pakai 225/45 Nankang. Nankang AR1. AR1 ya. Jadi kalau kalian lihat, tadi gue pertama kali ngeliat, Mas nih lebarnya berapa ya Mas ya? Velgnya ya, karena bannya tebel gila gue bilang. Ternyata pakai 225/45 di lebar 8. Cakep. Menurut gue nih IS ini 16 tuh paling kecil. 16 ya? Iya nggak sih? Paling kecil. Paling kecil tuh pakai 16. 16 pakai ban tebel gini, mobilnya jadi padat, mobilnya nggak tinggi-tinggi banget jadinya. Nggak pendek-pendek banget, masih jadi proporsional. Proporsional, betul. 16 harus pakai 225/45 atau pakai 17 deh. Gitu, karena bodinya lebih bongsor dibanding abang-abangnya. Iya. Iya nggak sih? Lebih gede, lebih tebel. Lebih tebel. Kalau untuk gedenya mungkin kurang lebih sama, tapi lebih tebel aja sih desainnya. Jadi kalau pakai velg lebih gede bisa nih. Karena Aden dulu kalau nggak salah 19 atau 18 ya? RPF ya? Iya. Dia sempat pakai Spider juga, pakai RPF, sempat pakai velg, gue lupa. Ada velg elegannya sempat dia pakai tuh. Kalau nggak salah dia paling gede 19 deh. 19 ya? Oke, 19 gitu. Dan masih oke-oke aja kalau dipendekin ya. Maksudnya IS ini tuh menurut gue, kalau kalian mau Civic terus velgnya mau agak gede, ini salah satu mobil yang selain FD ya maksudnya ya. Mobil yang cocok lah buat kalian mainin untuk pakai velg-velg yang gede. Dari velg udah, kaki udah, mesin Mas. Mesin kan lu cerita lu turunin juga mesinnya. Iya. Ya kan saat lu dapatnya lu turunin. Kondisinya kayak gimana Mas sebelumnya? Berantakan sih ya, berisik juga mesin. Cuman ya gue overhaul semua. Oke, tapi nyala pas lu dapat di lu? Nyala Nyala cuman ya? Ya kayak kipas ada yang nggak nyala. Oke. AC nggak nyala. Iya. AC aja nggak nyala. Nggak nyala. Kompresor kebakar kalau nggak salah. Kalau gue lihat nih rumah kipas tuh meleleh. Kayaknya nih mobil hampir kebakar kali ya. Wah, dia makainya sih seugal-ugalan itu berarti ya.
Iya. Mungkin karena mesinnya bermasalah makanya mobil dijogrokin aja kali ya. Kayaknya. Oke, akhirnya lu refresh apa aja, Mas? Iya, gua overhaul semua sih. Semua? Gua rapihin. Lu upgrade juga sekalian? Kalau upgrade sih enggak. Sebenarnya sih ini gua kalau masalah mesin buat yang ini ya. Masih ngeriset sih karena yang ini gue pengen ngejar NA. Oke. Ngejar NA. Iya paling kalau internal ya gue kayak sempet masang cam. Cuman gue dyno kurang puas, gue standarin. Ya paling sekarang yang nempel kayak Fairclap. Fairclap pakai Supertech. Supertech, oke. Pakai Supertech, OSCP. Oh, overnya 100, oke. 100. Iya sisanya udah. Ya, Paling kayak ganti-ganti, ya porting, porting polish, ganti intake. Intake pakai ini D16. D16. Kenapa pakai D16? Lebih padat aja. Dan dia kan bahannya beda. Kalau D17 tuh dia plastik intake-nya. Oke. Jadi pakai D16 Plug and play? Plug and play. Ini planess-nya doang ya, paling plandes, ngasam plandes berarti. Jadi lu ngambil jalurnya doang sama bahannya. Ujung plendesnya teman-teman yang nempel ke head. Custom lagi. Itu di custom. Lubangnya beda nih, baut-bautnya semua segala macem. Oke. Berarti pakai D16, lucu juga ya pakai D16 ya. Oke. Terus habis itu apa lagi Mas yang di-upgrade mesin? Untuk saat ini sih belum lah. Tadi gue lihat si coil ganti. Oh, coil ya. MSD. Coil MSD, open, ya gitu aja. Open air, oke. Open air pakai KNN. KNN, oke. Radiator gitu-gitu segala macam? Radiator cooling system gue pakai Koyorat. Koyorat full atau half? Full. Oke. Ya cooling system sih sebisa mungkin ya kita rapiin lah. Bener, karena penyakitnya itu. Maksudnya, nih rentan nyebrang nggak Mas? Enggak sih. Karena kan kalau Estilo Vario kan nyebrang mulu ya. Dikit-dikit nyebrang gitu, jadi memang si cooling systemnya dibenerin gitu. Cooling system, gue kemarin kayak baru beli Genio, langsung ke cooling system tuh. Dari mulai radiator, water pump, termostat, semua segala macam. Itu juga ganti semua berarti ya? Oke. Selang radiator ganti? Selang ganti Samco. Oke. Open air, coil gitu segala macam sama yang lainnya. Iya, yang paling yang lainnya ya benar-benar ganti semua. Radiator, kondensor, kipas juga ganti semua, baru semua. AC, perintilan AC semua ganti baru? Iya, kompresor ganti baru semua. Lumayan ya berasa ya? Lumayan. Blower tapi masih utuh? Kalau dalaman ya masih utuh. Masih utuh ya, depan kondensor, kompresor, iya, semuanya ganti. Segala macam tuh ya, ganti ya. Lumayan tuh ya, lumayan. Jalur-jalur semua? Selang-selang AC semua ganti? Kalau selang-selang enggak? Enggak, masih yang lama? Masih yang lama. Oke. Ini juga tadi gue lihat selain itu udah dirapi-rapin lah ya. Ini udah wire tag atau belum? Semi lah ya. Ya buat ngerapin yang kabel yang pada ngewer aja nih ya. Selain itu baru ya tacap-tacap dari si cat semua segala macam gitu-gitu ya Mas ya. Memang ini lo maunya NA aja. Ngejar NA. Sebenarnya sih ya angan-angan, cita-cita. Gue pengen ngebangun D17 karena yang putih gue udah bikin turbo ya, ini gue bikin NA ngejar D17, ngejar 200 HP. Nah makanya kemarin pas gue masukin cam stage 2, gue dyno, kok hasilnya masih segini. Berapa ngejar ya? 160 lah kurang lebihnya. Standarnya? Standarnya tuh 12 something. Oke. Itu udah nggak berjet tuh. Deh kayaknya standar dulu lah. Jadi lu ganti cam, ganti Fairclap sama piston oversize doang itu. Oke. Kayaknya ngejarnya masih jauh, makanya adalah istirahat dulu lah. Kopling standar? Kopling masih standar, belum. Kopling standar, karena koplingnya enak. Karena gue tuh pakai kopling ES itu di Vario atau di Estilo. Pakai kopling ini, dia itu empuknya dapat. Empuknya enak. Responsifnya juga dapat. Jadi gue Genio sekarang pakai IS. Koplingnya, tapi emang harus ada penyesuaian. Iya, penyesuaian. Di D-Series ada penyesuaian lah koplingnya. Tapi gue pakai kopling IS. Di Vario juga kopling IS. Kalau yang manual, kalau gue bangun manual tuh pakai kopling IS. Beberapa Estilo manual gue, Estilo kan selalu manual ya kebanyakan ya di sini ya gitu. Itu kalau mesinnya D-Series pakai kopling IS. Satu, gampang dicarinya. Iya. Sama empuk. Sama untuk mesin D-Series cukup ya. Cukup untuk tenaga-tenaga standar ya, maksudnya yang upgrade dikit cukup lah gitu, nggak selip. Jadi ini juga masih pakai kopling standar nih ya? Masih standar. Oke. Exhaust system Mas? Exhaust sih ya udah full exhaust sih. Bikin 2-in, mufflernya pakai JS Racing. Depan header pakai? Custom custom lokal sini.
Oke, stainless semua. stainless. Belakang JS, makanya enak garing karena belakangnya JS tuh ujungnya Titan. Iya. Teman-teman. Gue tuh kalau JS tuh gue suka suaranya, tapi kalau ngelihat bentuknya racing banget. Racing banget sih emang. Nah, Mas, lo kan udah punya IS2 nih. Yang putih sama yang merah. Yang putih turbo, yang merah NA. Kenapa lo cinta itu sama IS? Ya itu kali ya, dari awalnya coba-coba gue penasaran karena mobilnya jarang, nyebur enak mobilnya. Kalau lu ditanya nih, kenapa lu nggak mau nyari mobil lain gitu, kenapa harus IS gitu? Apa yang bikin menurut lu IS? Apa kadang gini, kan gue kadang suka ada pakai jual, nyobain mobil lain. Ini mobil lama nggak dipakai gitu ya, udah nyobain FD, Vario pernah, Genio. Ketika 2-3 bulan gue nggak pakai ini mobil, sekalinya gue pakai, senyum sendiri gue. Kayak gue banget gitu. Emang udah ketemu ketemunya itu. Si mobil ini aja. Ini apa putih? Pokoknya kalau duduk di IS seenak itu kalau menurut gue ya pribadi ya. Iya. Jadi fun to drive-nya tuh ya gue sih nge-feel ketemu gitu feel. Sama si IS ini. Sama IS. Oke, lu sebab punya 2 nih. Punya 2. Sebenarnya nggak sengaja sih kan karena kemarin gue nggak kesampean ini gue bangun putih ditawarin ya mau nggak mau. Iya, tapi kalau orang kalau nggak sengaja dijual yang putih. Kalau ini yang putih nggak dijual ya. Berarti ini mobil nggak akan dijual? Yang ini nggak akan dijual. Kalau yang putih sih mungkin akan dijual tapi ya nggak tahu. Kalau ini sih nggak akan dijual sih. Iya. Ini menarik nih. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, mudah-mudahan bisa terhibur sama yang gue pengen. Ini adalah salah satu mobil yang menarik yang tadi gue bilang. Jadi buat teman-teman semua yang mau cari mobil yang ini lo maintenance nggak menurut lo? Iya. Nah, lu udah pakai 2 IS nih. Buat teman-teman semua yang mungkin mau beli IS, apa yang perlu diperhatiin kalau beli IS? Kalau manual sih mesin-mesin aman ya. Yang paling ya dengerin suara mesin aja ya. Kalau body kan kalau buat sekarang kita nyari IS istilahnya kayak nyari Honda tua ya. Ya harus udah berumur lah ya. Iya, udah berumur. Harus selektif lah ya kalau bicara mesin. Kalau matic ya harus dibawa jalan. Ya paling kalau penyakitnya sih yang umum kayak kaki kali ya. Tekstir gitu-gitu ya. Iya. Kalau body mah enggak aman. Karat-karat gitu nggak ada? Enggak ada, jarang. Pas kemarin lo dapetin body yang udah terbengkalai lama itu, apakah ada karat, Mas? Nggak ada. Nggak ada? Karat sih untungnya nggak ada. Oh, ada. Paling setitik-titik gua rasa sih karena sunroof bocor. Nah, jadi pas di bawah pilar B tuh ada sih beberapa titik karat dikit. Ya mungkin feeling gue sih karena dari bocor sunroof kali ya. Iya. Bocor, nggak dilap sama dia, yang ngembeng tuh air di situ ya. Jadi Ini juga lu masang sunroof, cerita masang sunroof ini 2 kali juga ya? 2 kali. Sempat ada yang bocor juga ya, Mas ya? Iya, ngedandanin lagi. Dananin. Jadi itu juga sunroof selain kalian mau pakai top cut pun pemasangan itu juga penting sebenarnya. Nggak langsung dari top cut itu bisa nggak bocor, iya nggak sih, Mas? Betul. Dan ini terbukti nih, pasang top cut mungkin agak kesalahan dari pemasangannya, akhirnya jadinya bocor. Iya nggak sih? Iya. Setelah itu habis dibenerin, baru benar nih. Ternyata bukan masalah sunroofnya, masalah pemasangan, bener ya? Pemasangan. Iya. Berarti body aman. Berarti ya bisa didengar lah ya ini ya. Bisa. Maksudnya mesin kalian tahu lah ya kalau misalnya mungkin udah mulai ngerecek atau mulai bocor dari mana-mana kelihatan lah gitu. Kalau kayak kaki ya sewajarnya kalau kalian beli mobil yang sudah berumur, kalian coba jalan. Tapi kalau pesan gue sih, namanya juga beli mobil second, kalian mesti ada tabungan buat ngerapihin ya lagi lah. Karena ya kalau kalian mobil mau langsung dipakai jalan mau langsung enak ya beli mobil baru. Gitu. Tapi ini kalian bisa lihat di marketplace, menurut gue harganya sih masih masuk akal dengan fitur ataupun tahun yang ditawarkan sama mobil ini. Dan referensinya udah ada nih, Mas. Dia sudah pakai 2, referensi tadi banyak, ada yang non facelift juga bisa jakep, ataupun yang demen yang, kalau gue lebih demen yang facelift jujur. Ya. Gue lebih rada elegan juga ya. Yes, karena lancip-lancipnya Lancip-lancip. sih. Muka depannya gue jauh lebih suka yang facelift. Gitu. Terus gayanya pun banyak, ada yang hybrid, ada yang RS, ada yang RX gitu untuk yang faceliftnya. Jadi kayaknya menarik lah buat kalian, buat yang mau coba buat main Civic tapi spare partnya masih ada, harga mobilnya juga nggak begitu mahal, terus spare partnya persamaannya juga ada banyak. Tadi gue lihat kaki-kaki mau baut 5, Mas juga udah ngebocorin itu bisa sama kayak Stream, ataupun mesin juga masih banyak persamaannya D17, ya nggak sih? Iya, sama Stream juga D17 ya. Iya, nggak bandel juga kan mesinnya kan? Bandel. Gitu. Jadi coba deh kalian cari-cari marketplace, ini kayak cocok buat kalian yang
mau coba main Civic tapi nggak mau terlalu begitu mahal, selain dari Vario tapi mungkin udah lumayan terbilang tua, mau yang cara lebih mudah, cobain pakai IS sama kayak Mas Dias. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus, subscribe, like, share, sama komennya. Dan terima kasih lagi sekali lagi buat Mas Dias sudah mampir datang. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama yang putih kalau belum laku ya. Karena yang itu beda tuh mobilnya karena turbo segala macam gitu. Jadi buat teman-teman semua yang nonton, jangan lupa yang tadi gue bilang subscribe, like, share, sama komennya. Dan lagi cari official merchandise dari Di Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.